protes saya satu pun enggak. Bisa ini saya kejar. Caranya seperti itu diulang. Respon apa-apa ya gimana saya? Kadang-kadang sering malu terus sama aja. Udah bukain pintu. Tapi nggak ada respon ke sana. Nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN. Kalau saya langsung tutup aja. Sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan. Karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme. Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi. Ruwetnya aja Pak. Bapak Ibu bisa membayangkan, mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin. Meskipun namanya beda-beda. Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin. Dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada. Dan waktu yang diperlukan bisa mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya. Seperti ini yang harus dipangkas. Nggak boleh bisa di PLN sampai bertele-tele seperti itu. Sehingga kalau yang lalu-lalu, BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN, maaf. Terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, nah kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Dan Bapak Ibu semuanya sekali lagi ini sudah terpilih, terseleksi, pintar-pintar. Saya nggak ingin ngajari yang namanya manajemen, Bapak Ibu jauh lebih jago. Ada yang sudah masuk ke sana, sudah cepat mengadaptasi. Saya lihat perbankan, bank-banknya, saya lihat sudah mulai masuk ke sana ya. Telkomsel ya sudah saya lihat. Tapi yang lain belum. Maaf, yang infrastruktur, BUMN infrastruktur, BUMN transportasi, belum. Dan kalau mau cepat, kita beradaptasi itu. Cara yang paling cepat adalah berpartner. Perusahaan global mana yang paling baik, ajak. Pasti mau dengan kita itu udah. Kita udah dinilai prospek ke depan 10-20 tahun yang akan datang nih, kita akan menjadi ekonomi 4 besar dunia kok. Siapa yang nggak mau? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, berani berkompetisi, tolong dihitung karena apapun BUMN ini adalah perusahaan negara, social impact-nya dihitung juga. Dan yang paling penting, review terus keekonomiannya, berhitung, kalkulasi. Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa memberikan penugasan, nih penugasan bangun jalan tol. Tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya.
dan diberitahu kalau Pak ini IRR-nya, internal rate of return-nya sekian. Berarti kami memerlukan suntikan dari APBN sekian. Jangan kalau pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek, padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang, udah nggak ketemu. Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung kalau ada penugasan itu. Kalau nggak logis, bagaimana dibuat logis tapi dengan kalkulasi. Ini yang kultur yang dulu-dulu tinggalkan, udah tinggal. Kita ini balapan, kita hanya punya waktu 2 tahun. Bukan karena 2024, enggak. Memang waktu, kita hanya diberi waktu, kalau mau negara ini melompat ini hanya 2 tahun. Bagaimana menyiapkan SDM-nya, menyiapkan ekosistemnya, kemudian masuk ke teknologinya, adaptasi teknologinya, ya baru kita bisa negara ini melompat. Dan kita harus pontang-panting untuk itu. Untuk BUMN yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan energi. Ya, kalau mau cepat ya berpartner, cari partner. Pangan misalnya, gula. 7 tahun yang lalu saya datang ke pabrik gula. Mesinnya kayak gitu gimana suruh memiliki rendemen yang tinggi? Nggak mungkin. Saya udah perintah ganti mesinnya, ngetes saya satu pun enggak. Bisa ini saya kejar. Kalau caranya seperti itu diulang, Pak. Ini karena kita penting sekali, seperti yang disampaikan oleh FAO, dalam kondisi ke depan karena perubahan iklim, itu yang namanya ketahanan pangan itu sangat penting sekali bagi sebuah negara. Dan sudah diprediksi akan terjadi krisis pangan. Ini kesempatan kita. Tanah masih luas sekali, masih gede sekali, tapi yang merancang jangan kecil-kecilan. BUMN masa buat hanya kecil-kecilan, kecil-kecilan pun nggak jadi lagi. Buat yang gede sekalian, berpartner. Saya pernah sampaikan kan, dulu saya 7 tahun yang lalu, saya datang ke Merauke. Itulah hanya hamparan datar sekali. Airnya melimpah. Kalau digabung, Merauke, Mapi, Bovendigul itu ada 4,2 juta hektar. Tapi nggak mungkin. BUMN kita ini sendirian kesan nggak mungkin. Pertama memerlukan modal yang sangat besar. Yang kedua memerlukan teknologi. Itu yang kita belum memiliki kemampuan ke sana. Sehingga sekali lagi cari partner. Banyak sebetulnya. Tapi kita sendiri nggak pernah merespon sih. Kita udah bukain pintu. Nggak ada respon apa-apa, ya gimana saya? Kadang-kadang sering malu terus aja. Udah bukain pintu. Tapi nggak ada respon ke sana. Itu investasi memang ribuan triliun, tapi kalau kita mau gede ya memang harus berpikiran gede. Kita mau gede, pikiran mimpinya kecil, ya gimana mau jadi gede? Itu baru satu lokasi, belum lokasi-lokasi yang banyak sekali kita itu. Yang memungkinkan kita untuk buat food estate apapun lah. Entah itu untuk beras, untuk jagung dan lain-lainnya. Banyak sekali, singkong banyak sekali. Tapi yaitu, jangan orientasinya proyek, dihitung, dikalkulasi. Ketahanan kesehatan, ke depan juga ini sangat penting sekali dengan pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Mau tidak mau, infrastruktur kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita harus kita benahi total. Kelihatan sekarang ini kekurangannya di sebelah mana. Kelihatan sekali kurang semuanya. Ini
yang paling cepat melakukan, mereform BUMN yang urusannya dan kesehatan. Bukain Bangladesh, bukain ke India. Saya telepon sendiri Perdana Menteri Narendra Modi. Di sini nggak merespon gimana. Sampai nanyain 2 kali ke saya. Udah ngirim tim ke sini, nggak ada tindak lanjut. Karena ya paling pas kita harus dari sana. Murah, buat obat generik. Ini ada apa? Obat dan yang paling lebih penting lagi ya bahan baku obat. Kita ini sumber bahan baku sangat banyak sekali. Kemudian energi juga sama. Semua memang sekarang ini harus berpartner kalau kita ingin cepat besar dan cepat berubah ke arah yang lebih baik. Semuanya harus memiliki visi global. Karena kita ingin BUMN betul-betul bisa menarik sebagai lokomotif untuk membawa yang kecil-kecil, yang menengah itu untuk masuk ke menjelajah ke negara-negara lain. Saya ingin melihat betul-betul dalam waktu setahun 2 tahun ini ada sebuah perubahan-perubahan yang fundamental yang menyebabkan daya saing kita, competitiveness kita betul-betul bisa naik levelnya. Dan tadi saya senang Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4 sudah gabung menjadi PT Pelabuhan Indonesia, PT Pelindo, yang kita harapkan ini nanti akan bisa memperbaiki biaya logistik kita, bisa memperbaiki konektivitas antar pulau yang kita miliki, banyak 17.000 pulau, sehingga pelayanan pada masyarakat di seluruh pulau menjadi lebih baik. Tetapi yang paling penting, dengan bergabungnya ini menjadi sebuah kekuatan besar, dan kalau berpartner dengan perusahaan luar yang memiliki networking, memiliki jaringan yang kuat ke seluruh negara, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar yang sebetulnya juga 6 tahun yang lalu sudah kita mulai, tapi nggak pernah gabung-gabung. Udahlah kalau transisinya virtual holding dulu dilakukan, tapi juga tidak ketemu-ketemu, tapi alhamdulillah tadi sudah beres semuanya. Dan hal-hal seperti itu yang saya harus sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.